Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikri Ramdhani dari kelas TI 24C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian suatu soal pemrograman linear menggunakan metode simplex. Baik, langsung saja ke soal. Di sini memaksimumkannya yaitu F sama dengan 8x1 plus 2x2 dikurang 10x3. Kendalanya yaitu x1 plus x2 kurang 3x3 lebih kecil dari 6. 4x1 kurang x2 tambah 2x3 kurang dari 7. x1 x2 x3 nya lebih besar dari 0. Untuk mengubah bentuk standar ini menjadi bentuk anonik seperti ini, kita ubah tanda ini menjadi sama dengan. Jadi kita berkenalan dengan yang namanya variabel slang atau variabel mengetat. Jadi kita tambah 1. Di sini sebutnya tambah S1. Jadi variabel ini ditambah S1 ini. Terus sama yang seperti ini juga. Nah, bagaimana dengan fungsi objek yang ini? Sama, akan tetapi ditambah koefisien 0 seperti itu. Baik, lanjut ke tabel. Karena kita memaksimumkan dan baris Z menunjukkan Z kurang entry sama dengan 0, kita pilih kolom dengan entry paling negatif pada baris Z sebagai variabel masuk. Baris Z nilai paling negatifnya yaitu negatif 8 di kolom X1. Jadi X1 masuk basis. Rasio untuk menentukan basis keluar hanya baris dengan koefisien 0 di kolom X1. Baris S1 per 1 sama dengan 6. Baris S2 7 per 4 sama dengan 1 per 75. Kenapa bisa menjadi 75? Itu kita jadi terkecil, jadi S2 nya itu keluar. Nah, kita normalisasi baris pivot. Baris S2 nya dibagi 4, jadi S2 nya 1 min 1 per 4, 1 per 2, 0, 1 per 4, jadi 175. Nah, ini jadi hasilnya buat ini tuh. Kita eliminasi X1 di baris lain. Jadi baris S1 dikurang 1 dikali baris S2 jadi 0, 1.25 negatif 1.5, 1 negatif 0,25, 4.25. Baris Z ditambah 8 dikali baris S2 0, 4 min 4 14,
0, 2, jadi 14. Lanjut kita interpretasi basis sekarang, yaitu S1 X1 dengan solusi dasar saat ini. X1 sama dengan 1.75, S1 sama dengan 4.5, S2 sama dengan 0, X3 sama dengan X3 sama dengan 0, dan Z adalah 14. Seperti itu. Baris Z entry negatif tersedia di kolom X2, yaitu min 4 paling negatif. Jadi X2 masuk rasio pada kolom X2 hanya baris dengan koefisien yang positif. Baris S1 4.25 per 1.25 sama dengan 3.4. Baris X1 koefisiennya sama dengan min 0, 0.25, berarti lebih kecil dari 0, jadi tidak dihitung. Terkecil baris dari S1, jadi S1 nya itu keluar. Jadi pivot entry baris S1 kolom X2 sama dengan 125. Nah, normalisasikan baris pivot baris S1 dengan 125 ini. Baris S1 itu 0, 1, min 28, 8, min 0.2, jadi 3.4. Nah, kita eliminasikan X2 dari baris lain, baris X1, jadi tambah 2.25 dikali baris S1, jadi 10 min 0.2 2.6. Baris Z ditambah 4 kali baris S1, jadi 0, 0, 2.8, 3.2, 1.2, jadi 27.6. Kriteria opsional. Jadi baris Z sekarang tidak mengandung entry negatif pada kolom variabel keputusan X1, X2, X3, kolom X1, X2, 0, kolom X3 sama dengan 2.8 karena tidak ada entry negatif lagi baris. Jadi kolom X1, X2 itu 0, kolom X3 plus 2.8 karena tidak ada entry negatif pada baris Z untuk variabel keputusan. Solusi saat ini opsional. Jadi kita sini ke RHS untuk variabel basisnya, yang X1 itu 2.6, X2 itu 3.4. Variabel bukan basis yaitu X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0,
S2 sama dengan 0. Nilai tujuan maksimum Z adalah 27,6 seperti di sini. Di sini kita periksa cepat substitusi ke kendala X1 plus X2 dikurang 3X3 sama dengan 2,6 plus 2,4 dikurang 0 sama dengan 6, lebih kecil 6, memenuhi slang S1 0. 4X kurang X2 plus 2X3 sama dengan 10,4 kurang 3,4 tambah 0 sama dengan 7, memenuhi slang S2 sama dengan 0. Jadi titik optimum yang sama seperti dihitungkan lewat pemeriksaan titik ekstrim, yaitu X1, X2, X3 sama dengan 3/5, 7/6, 0 sama dengan 2,6, 3,4, 0. Sekian, terima kasih.